Apa itu Gerakan Pemuda Ansor? Terus ini organisasi apa? Jadi Gerakan Pemuda Ansor itu adalah organisasi yang didirikan oleh para ulama dan para kiai. Nah, sahabat yang ikut berhijrah ini disebut dengan kaum muhajirin. Nah, sedangkan yang ada di Madinah itu sendirilah disebut dengan kaum Ansor. Nah, secara spesifik kaum Ansor ini adalah tipikalnya penolong. Apa fokus Gerakan Pemuda Ansor ini khususnya di Selayar ini? Yang pertama itu fokusnya di kepemudaan. Kemudian fokusnya juga adalah di kemasyarakatan. Dan ketiga, Gerakan Pemuda Ansor itu fokus pada keagamaan, menjaga tradisi dan ajaran dari Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu. Apakah pemerintah dalam hal ini, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sudah memberikan perhatian atau bagaimana? Saya melihat bahwa pemerintah sudah memberikan ruang itu. Cuma mungkin porsinya yang kurang banyak. Bahwa program andalan hari ini kan gemerlap dengan gemetar. Kan gemerlap ini kan sektor pertanian. Pelibatan kepada kelompok tani itu. Tapi untuk program ini saya lihat belum menyentuh secara umum untuk pemuda. Apa pesan sahabat ketua untuk pemuda? Salah satu hadis Rasulullah itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di GAS 34, Gagasan Ansor Selayar. Baiklah sahabat-sahabat, kita akan membahas salah satu tema kali ini, yaitu peran pemuda Ansor sebagai penggerak perubahan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kali ini kita akan membahas tema tersebut bersama dengan salah satu narasumber kita yang juga merupakan Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kepulauan Selayar, yaitu sahabat Hasman. Siap, sahabat Irwan. Beliau juga merupakan ASN di Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar. Beliau juga penghulu di Kecamatan Pasi Marano. Oke sahabat-sahabat, kali ini tema kita akan membahas terkait peran pemuda Ansor sebagai penggerak di perubahan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Tema ini akan membahas bagaimana Gerakan Pemuda Ansor mengambil peran-peran untuk bagaimana menyadarkan teman-teman pemuda dan mengajak teman-teman pemuda dalam berkontribusi di Kabupaten Kepulauan Selayar ini. Untuk mempersingkat waktu, karena sahabat kita yang juga merupakan yang akan menjadi narasumber kita kali ini sudah berada di depan kita. Bagaimana keseharian Pak Ketua? Ya, keseharian saya kan tadi disampaikan, saya adalah ASN di salah satu Kementerian Agama pada kantor urusan agama di Kecamatan Pasimarano. Jadi tentu kesibukan saya itu berkutat pada tugas sebagai penghulu. Jadi kemarin saya baru datang dari kepulauan. Jadi jarak antara ibu kota kabupaten dengan tempat tugas saya di Kecamatan Pasimarano itu sangat dibilang jauh. Kurang lebih 17 jam kalau kita menggunakan kapal laut, kapal kayu. Dan banyak alternatif ke sana, ada juga kapal feri dan ada juga pelni. Gitu, sahabat Irwan. Jadi 17 jam perjalanan begitu Pak Ketua di? Iya, kurang lebih 17 jam kita ke Kecamatan Pasimarano. Berarti agak jauh juga ini lokasi tugas begitu? Iya, dibilang agak jauh ya jauh, dan cukup melelahkan juga kalau perjalanan ke sana. Jadi ya intinya kita sebagai aparatur sipil negara harus mengabdi
Tapi kan saya ke sini karena memang ada tugas diberikan oleh kantor, dan saya juga datang ke sini untuk menyempatkan menyapa dengan saudara sahabat-sahabat sekalian di sini. Oke, sahabat ketua. Siap. Karena banyak sahabat-sahabat kita di luar sana yang tidak tahu apa itu gerakan pemuda Ansor. Sempat bisa dijelaskan begitu? Apa itu gerakan pemuda Ansor? Terus ini organisasi apa? Iya. Pemuda Ansor itu. Begini, sahabat Irwan. Jadi gerakan pemuda Ansor itu adalah organisasi yang didirikan oleh para ulama dan para kiai. Nah, organisasi ini di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Dia berdiri pada tanggal 24 April 1934. Jadi kurang lebih 11 tahun usia GP Ansor, baru Indonesia diproklamirkan pada tahun 1945. Nah, nama Ansor itu sendiri diambil, atau pendirinya kemudian menitik beratkan nama Ansor ini pada salah satu sahabat Rasulullah SAW, itu kaum Ansor. Nah, kita tahu bahwa perjalanan dakwah Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam, 10 tahun itu kemudian Rasulullah menyebarkan agama Islam di kota Mekah, dan dia kemudian berhijrah ke Madinah. Nah, sahabat yang ikut berhijrah ini disebut dengan kaum muhajirin. Nah, sedangkan yang ada di Madinah itu sendirilah disebut dengan kaum Ansor. Nah, secara spesifik kaum Ansor ini adalah tipikalnya penolong. Nah, dengan nama ini, dengan pengambilan nama Ansor itu sendiri, dengan tujuannya adalah supaya kader-kader Ansor ini memiliki jiwa penolong. Nah, jiwa penolong. Jadi diharapkan kita ini yang berkecimpung di lembaga gerakan pemuda Ansor ini, nawaitunya atau niatnya adalah untuk menjadi kader-kader yang memiliki jiwa penolong. Ya. Itu sahabat Irwan. Saya sudah tangkap Pak Ketua. Ini GP Ansor ini, sahabat-sahabat di luar sana kurang tahu apakah hanya ada di kabupaten, kecamatan, atau desa. Jadi ketika kemudian kita melihat atau membaca sebuah berita bahwa gerakan pemuda Ansor ini adalah salah satu organisasi pemuda yang terbesar di dunia. Karena kenapa kemudian dikatakan di dunia? Karena di GP Ansor ini sendiri bukan hanya ada di Indonesia, cabang-cabangnya juga banyak di luar negeri. Misalkan di cabang Jepang ada, dan lain banyak. Jadi dia terbesar di dunia. Kalau tidak salah itu terakhir itu jumlah anggotanya itu kurang lebih 8 juta kader tersebar di seluruh dunia. Jadi gerakan pemuda Ansor ini sahabat Irwan, dia terpusat. Jadi dia punya tagline satu barisan satu komando. Jadi yang di pimpinan pusat itu ada di ibu kota, berkedudukan di ibu kota Indonesia. Sedangkan di bawahnya lagi ada pimpinan wilayah, yaitu berkedudukan di provinsi masing-masing. Kemudian di bawahnya lagi pimpinan cabang. Nah, setelah pimpinan cabang ada lagi pimpinan anak cabang yang ada di kecamatan-kecamatan, dan di bawahnya lagi pimpinan ranting yang ada di struktural desa-desa. Jadi dia istilahnya terpusat, struktural terpusat dia. Jadi apapun yang ada instruksi yang ada di pimpinan pusat, nah itu menjadi perintah dari setiap sampai ke ranting. Itu sahabat Irwan. Apa fokus gerakan pemuda Ansor ini khususnya di Selayar ini? Kalau fokusnya sebenarnya kita melihat bahwa tujuan gerakan pemuda Ansor itu ada 3 elemen sebenarnya. Yang pertama itu fokusnya di kepemudaan. Kita paham bahwa gerakan pemuda Ansor itu sendiri kan gerakan pemuda.
Kemudian fokusnya juga adalah di kemasyarakatan. Jadi kader Ansor itu harus memiliki jiwa kemasyarakatan atau jiwa sosial. Dan ketiga, gerakan pemuda Ansor itu fokus pada keagamaan, karena gerakan pemuda Ansor ini adalah organisasi keagamaan. Karena kita tidak lepas dari induk dari GP Ansor, itu Nahdlatul Ulama. Nah, Nahdlatul Ulama sendiri adalah untuk kebangkitan ulama, untuk adalah menjaga tradisi dan ajaran dari Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Ya, menarik ini Pak Ketua. Artinya salah satu fokus gerakan pemuda Ansor itu adalah kepemudaan. Terkait kepemudaan, ini bagaimana Pak Ketua melihat kondisi kepemudaan hari ini di Kabupaten Kepulauan Selayar? Kondisi kepemudaan yang ada di Selayar itu belum tersentuh. Artinya pelibatannya mungkin belum merata secara di kemasyarakatan. Nah, untuk kemudian menjadi pemuda yang baik, nah, tentu harus punya kesadaran yang baik pula, perlu punya kesadaran yang mendasar. Artinya kita punya kesadaran diri untuk bermanfaat bagi sekeliling kita. Seperti salah satu hadis Rasulullah itu khairun nas ampahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Gitu. Jadi itu tingkatan yang paling harus kita capai. Jadi sebagai manusia ya kita harus punya kesadaran itu. Ya, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Yang lainnya. Ini yang menarik, sahabat ketua. Menurut sahabat ketua, bagaimana melihat kondisi kepemudaan hari ini di Kabupaten Kepulauan Selayar yang cenderung sedikit apatis? Ya, kita juga tidak salahkan bagaimana kemudian pemuda hari ini apatis. Karena mungkin bukan kesalahan pemudanya itu sendiri. Boleh jadi bahwa pelibatan kepada pemuda itu kemudian kurang dari pemerintah. Jadi sebenarnya pemerintah harus juga peka melihat kondisi yang ada di daerahnya. Bahwa ketika pemuda kemudian tidak terlibat, maka pemerintah pun harus melihat program apa yang kemudian harus dilibatkan, program apa yang harus kemudian kita laksanakan sehingga pemuda ini kemudian terangkul. Ya, supaya pemuda ini kemudian punya gagasan untuk melakukan sebuah perubahan gitu. Ini cukup menarik ketua, karena sahabat ketua kan ini salah satu ketua di OKP, Organisasi Kepemudaan. Yang mau saya tahu, apakah pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sudah memberikan perhatian atau bagaimana untuk pemuda begitu, untuk mengajak pemuda atau ormas kepemudaan untuk berkontribusi untuk terlibat di dalam pemerintahan? Ya, untuk saat ini saya melihat bahwa pemerintah sudah memberikan ruang itu, cuma mungkin porsinya yang kurang banyak. Kita melihat bahwa di Selayar sendiri sudah melibatkan pemuda itu aktif di kegiatan olahraga. Nah, ada namanya kegiatan pertandingan sepak bola. Itu bagus sekali. Sehingga potensi-potensi yang ada di Selayar, pemuda yang ada di Selayar itu kemudian muncul dari segi olahraga. Tapi perlu kemudian kita pahami bahwa kan pemuda tidak semua minat olahraga. Ada juga yang minat yang lain. Nah, anggaplah bahwa pemerintah kemudian memberikan ruang-ruang yang lain itu untuk kemudian dibuka program-program apa saja yang kemudian harus kita munculkan. Anggaplah bahwa program andalan hari ini kan gemerlap dengan gemetar. Nah, perlu kiranya bahwa
pemerintah harus juga melihat bahwa ada potensi yang mesti kemudian kita libatkan. Nah, boleh jadi bahwa pemuda dilibatkan dari program itu. Bagaimana kemasan-kemasan itu ya supaya pemuda ini terlibat dari program yang kemudian akan dilaksanakan oleh pemerintah. Ini kan gemerlap kan untuk jangka panjang, untuk generasi yang akan mendatang. Nah, ketika kehadiran pemuda untuk kemudian terlibat dalam program ini, tentu dia akan merasakan bagaimana pentingnya sebuah program untuk generasi selanjutnya. Karena generasi selanjutnya kan itu hanya pemuda yang akan merasakan itu, akan mewarisi dari program ini. Jadi pemuda ya harus terlibat di situ. Jadi jadi pemuda ini tidak perlu kemudian mencari panggung, akhirnya panggung ini kemudian tidak tersedia, kan begitu. Jadi cukup kemudian pemerintah menyiapkan program dan pemuda kemudian dilibatkan di situ. Cukup menarik ini, sahabat kedua. Kita akan membahas tadi terkait keterlibatan pemuda begitu. Bagaimana pemuda mengambil peran di Gemerlap Gemetar. Yang perlu saya perdalam ini begitu. Yang mau saya perdalam, apakah ruang-ruang itu sudah terbuka lebar untuk pemuda hari ini? Untuk sementara saya tidak tahu apakah memang dilibatkan. Yang saya tahu adalah pelibatan kepada kelompok tani, yang mungkin boleh jadi bahwa kelompok tani ini adalah sasarannya di situ, karena kan Gemerlap ini kan sektor pertanian. Nah itu, tapi untuk program ini saya lihat belum menyentuh secara umum untuk pemuda. Kan di Selayar itu kan banyak komunitas-komunitas yang bergerak masing-masing. Nah, bagaimana kemudian program ini hadir? Mari kemudian kita bersatu untuk mensukseskan program ini. Bahwa program ini bukan hanya persoalan satu sektor saja yang kemudian merasakan dampaknya, tetapi bagaimana pemuda hadir untuk merasakan bahwa program ini untuk semua, untuk kemajuan dan pembangunan Selayar lebih baik untuk kedepannya. Bagaimana cara sahabat ketua atau strategi Pak Ketua ini dalam mengajak pemuda untuk terlibat, bukan hanya sebagai penonton begitu? Iya, sebenarnya kan saya katakan tadi bahwa jangan salahkan seorang pemuda itu yang apatis, karena dia juga tidak tahu mau melakukan apa. Dia tidak tahu mau melakukan apa dan panggungnya di mana, karena tidak tersedia. Mau membuat sebuah karya, anggaplah karya kesenian, panggungnya di mana? Akhirnya semacam gagasan ini kemudian terkubur. Mau melakukan karya di hal-hal lain seperti pariwisata, tidak ada juga panggung ke sana. Sehingga potensi besar ini kemudian tidak muncul, tidak dilibatkan bahwa ini ada potensi besar ketika memang dirangkul. Sehingga makanya jangan salahkan ketika seorang pemuda itu menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang negatif. Anggaplah bahwa yang marak hari ini kriminal, misalkan judi online. Judi online ini kan sebenarnya terjadi karena tidak ada semacam program yang mengarahkan hal-hal yang positif, sehingga waktunya itu kemudian habis pada lingkungan itu. Misalkan ada program pemerintah, misalkan pemuda mengaji, ini ibaratnya pemuda mengaji. Otomatis ketika ada program seperti itu, pemuda juga akan sadar bahwa saya akan dilibatkan di situ, sehingga kegiatan-kegiatan yang negatif itu
tidak terjadi. Misalkan anggaplah ada kegiatan judi online tadi kan, sehingga mempengaruhi semangat dan karakternya, dan kemudian ada kriminal yang lain, karena kan tidak ada keterlibatan di sini. Maka seorang pemimpin itu tidak hanya berpikir bagaimana menghasilkan angka-angka. Saya katakan angka-angka itu penting sebenarnya untuk pembangunan daerah kita. Tetapi bagaimana kemudian seorang pemimpin itu harus punya kesadaran moral bahwa seorang pemimpin itu tanggung jawabnya besar. Tanggung jawabnya besar. Dan dia harus mempertanggungjawabkan ketika ada seorang masyarakat atau seorang pemuda yang melakukan kriminal, melakukan tindakan yang tercela, dan itu jangan salahkan bahwa kenapa dia melakukan itu. Kenapa dia melakukan itu? Otomatis ada sebab akibat dari perlakuan itu, akibat itu kan. Nah, ketika memang pemerintah sadar bahwa saya ini seorang pemimpin, tentu dia harus melakukan sebuah amal jariah lah, karena menjadi pemimpin itu kan waktunya tidak lama. Nah, sehingga dia memberikan semacam kepemimpinan yang baik. Dia meninggalkan kepemimpinan yang baik untuk pada masa jabatannya itu, sehingga dia menjadi masa kepemimpinannya itu menjadi amal jariah untuk dia. Ya, Nah, itu saya sudah tahu. Ini yang menarik, sahabat ketua. Tantangan apa terbesar dalam menggerakkan pemuda lewat organisasi? ya, khususnya di GP Ansor, kami terkendala sebenarnya bukan minat pemuda itu sebenarnya, cuma karena kita biasa terkendala di letak geografis. Semangat kepemudaan untuk terlibat di organisasi itu saya lihat besar. Cuma karena biasa ada satu kegiatan sosial yang kita laksanakan, itu terkadang kita laksanakan, tetapi rata-rata kader itu di kepulauan. Nah kita juga salahkan sebenarnya. Kalau misalkan keterlibatannya untuk hal-hal yang keterlibatannya kepada organisasi itu semangatnya besar. Nah, sisa bagaimana kemudian mensiasati itu. Misalkan, anggaplah saya kan ditempatkan di kepulauan. Saya mensiasatinya pada saat ada waktu-waktu tertentu ketika saya berada di ibu kota kabupaten. Ya. Pada saat ke ibu kota kabupaten, saya menyempatkan waktu saya untuk hadir menyapa sahabat-sahabat sekalian. Begitupun pemuda-pemuda lain. Ketika saya ketemu di kepulauan, kemudian berdiskusi dan membicarakan hal-hal yang positif terkait dengan isu-isu yang hangat dibicarakan pada hari ini. Apakah itu isu nasional, apakah itu isu daerah, apakah itu isu yang terkait dengan isu global. Gitu. Menurut sahabat ketua, langkah sederhana apa yang bisa dilakukan pemuda untuk memulai berkontribusi, khususnya di Kepulauan Selayar ini? Iya, langkah yang sederhana itu adalah bagaimana kemudian kita sadar bahwa diri kita adalah seorang pemuda. Jadi kita seorang pemuda itu mesti mengambil bagian supaya bagian ini dicatat dalam sejarah. Karena kita hidup ini bukan hanya sebatas hidup, makan, tidur, tua, setelah itu selesai. Tetapi mesti kemudian kita mengisi sejarah kehidupan kita ini menjadi yang terbaik dari versi kita. Apa yang kita lakukan itu yang terbaik, itu yang kita lakukan. Apakah kemudian kita punya kemampuan di bidang pertanian, lakukan di bidang pertanian sesuai versi terbaikmu. Nah itu, jadi pelibatan itu tidak selamanya
di dunia tidak selamanya di satu sisi saja. Ketika berada di masyarakat, apa versi terbaik yang kau lakukan di masyarakat yang dapat berdampak positif, yang dapat bisa membawa masyarakat ini memiliki dampak yang baik. Apakah tolong menolong, gotong royong, itu hadir di situ. Ketika di desa, apa yang harus kau lakukan untuk desamu, sehingga desamu itu menjadi desa yang terbaik. Jadi tidak mesti menunggu kemudian tidak mesti kemudian kita menunggu menjadi pemuda yang dilibatkan. Itu sederhananya. Cukup menarik ini pembahasan kita Pak Ketua, karena kita dibatasi waktu sehingga kita berada pada akhir acara kita ini. Terakhir Pak Ketua, apa pesan sahabat Ketua untuk pemuda yang masih ragu mengambil peran di masyarakat? Baik sahabat Irwan, untuk pesan, sebenarnya pesan ini ada salah satu kalimat yang pernah disampaikan oleh Buya Hamka. Dia mengatakan seperti ini sahabat Irwan, ketika hanya persoalan makan, persoalan hiburan, maka hewan pun bisa. Nah, itu. Jadi untuk menjadi seorang pemuda harus punya kontribusi dan nilai hidup. Nah, Buya Hamka menegaskan begini, ketika seorang pemuda itu tidak memiliki cita-cita, tidak memiliki gagasan dan tujuan hidup, maka dia mengatakan dia seperti mayat yang sedang berjalan. Nah, ini sangat mengerikan sebenarnya. Ketika kemudian kita sudah dijudge sebagai mayat yang sedang berjalan, otomatis segala apa yang kita lakukan di lingkungan kita, berada di lingkungan kita, atau segala aktivitas dalam kehidupan kita yang kita laksanakan itu tidak akan berdampak baik, tidak menghadirkan kemaslahatan bagi sekeliling kita. Jadi sahabat Irwan, tujuan hidup itu jelas sebenarnya. Ketika kita sadar bahwa kita hidup, apalagi kita pada momentum kita adalah seorang pemuda. Jadi bagaimana kemudian kita melibatkan diri kita untuk mengisi ruang-ruang yang ada di sekitar kita menjadi lebih baik. Itu. Ya, terima kasih atas waktu yang sangat berharga ini yang telah diluangkan oleh sahabat Ketua dalam membahas peran pemuda Ansor sebagai penggerak perubahan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Oke, sahabat-sahabat, demikianlah pembahasan kita bersama sahabat Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kepulauan Selayar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.